Ya, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang ibu, ya karena suami mereka tidak bisa hadir. Nah, kita akan mendengar apa yang mereka alami di masa-masa pandemik seperti ini dan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka. Silakan perkenalkan dulu Ibu Tinca dan Ibu Leni nanti ya, silakan. Ya baik, Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Perkenalkan nama saya Tinca Natalia Boru Sinorat, suami saya Marga Manurung dan kami dikaruniai seorang putri yang sekarang berusia 5 tahun. Saya seorang guru di sekolah Talitakum. Ya kalau dikatakan masa-masa sekarang ini awalnya sih saya sempat stres Pak dengan keadaan pandemi COVID-19. Awal-awalnya saya pikir saya nggak terlalu memikirkan itu gitu. Saya bilang saya tenang, saya ini gitu. Tapi masuk bulan pertama saya stres. Saya stres sampai saya dikatakan hampir depresi gitu ketika berobat. Lalu ternyata saya banyak khawatirnya. Saya khawatir gimana nanti kalau misalnya keluarga saya kena COVID atau saya kena COVID, berarti nggak dilihat sama keluarga gitu. Ada ketakutan tersendiri di hati saya gitu. Tapi puji Tuhan kita memiliki komunitas yang saling membangun. Saya punya pembina yang luar biasa, yang selalu support, yang selalu kasih semangat. Dan waktu itu karena tidak ada aktivitas, tidak ke sekolah, tidak kemana-mana, akhirnya saya ambil tindakan, saya jualan online dan itu membuat saya mungkin bisa lebih tidak memikirkan hal-hal yang menekan saya gitu. Pelariannya seperti itu gitu. Tapi ketika kita pemuritan secara online ada sesuatu yang kosong di hati saya. Ada sesuatu yang tidak terisi oleh apapun gitu. Saya didoakan oleh pembina saya dan saya mulai ikut doa di dalam, kebetulan kita di dalam grup ada doa bersama. Saya mulai ikuti sekalipun tidak konsisten, ada jatuh bangun di situ. Tapi puji Tuhan ada banyak hal yang saya lihat bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa kepada saya. Saya melihat penjagaan Tuhan, saya lihat bahwa ada banyak hal yang saya pelajari, khususnya emosional saya gitu. Di dalam kebetulan PSBB kemarin kita di rumah semua, rumahnya kecil, di situ ketemu semuanya. Pergi ke dapur ketemu ini, pergi ke sini ketemu ini gitu. Jadi apalagi tidak ada aktivitas itu membuat saya sangat mumet sekali gitu. Tapi puji Tuhan lama-lama saya belajar untuk mengendalikan emosi saya. Saya lihat kebetulan anak saya sudah mulai masuk TK dan nggak bisa juga diajari. Ternyata mengajari anak orang itu lebih gampang daripada mengajari anak sendiri gitu. Ya ketika saya lihat saya ajari enggak gitu semua ditulisi diguntingin lagi gitu. Saya pikir iya ya ternyata kalau di rumah itu bisa stres gitu. Tapi saya lihat memang puji Tuhan saya melihat dan saya bersyukur saya bisa melihat pertumbuhan anak saya. Ada banyak waktu di rumah bersama keluarga. Saya mulai menikmati, saya ambil positifnya. Dan segala kecemasan saya katakan Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Kegelisahan saya dan segala sesuatu yang buat saya khawatir, saya mulai doakan. Dan yang saya lihat memang banyak saya dibongkar Pak di situ. Masalah emosi, masalah keputusan-keputusan yang selama ini mungkin kalau di luar di sekolah masih memimpin gitu ya. Yeah. Tapi kalau di rumah kan harus ngikutin. Dan banyak hal yang harus kita belajar di rumah untuk mengendalikan diri. Satu hal yang saya lihat bahwa penjagaan Tuhan itu sempurna bagi saya, keuangan saya, semua khususnya keluarga. Tapi di masa-masa ini ada kadang saya tidak konsisten berdoa, tapi Tuhan tarik gitu. Tuhan tarik dengan cara apa? Keluarga nelpon saya, tolong doakan si Anu, tolong doakan abangmu. Saya lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh gitu. Sekalipun kita udah lari, Tuhan tarik dengan pelan, Tuhan tarik dimulai dari keluarga. Jadi saya lihat doa-doa saya selama ini terjawab. Saya dulu berdoa bahwa saya mau keluarga saya itu jadikan saya anak sulung dalam keluarga saya ketika saya pertama sekali lahir baru. Saya lihat sekarang itu Pak. Jadi beberapa bulan ini keluarga saya ada yang sakit,
jantung abang saya itu bermasalah lagi. Yang pertama sekali dihubungin mereka adalah saya. Kita berdoa. Selama di rumah sakit selalu kasih informasi ke saya gitu. Lalu bulan berikutnya adik saya sakit lagi gitu. Dan yang dihubungi jam 3 pagi tetap saya. Saya melihat bahwa Tuhan punya rencana atas keluarga saya di masa-masa sekarang ini, dan saya sangat bersyukur punya Allah yang luar biasa. Saya sangat bersyukur punya penjagaan Allah itu sempurna atas keluarga kami, khususnya keluarga besar. Kalau masalah konflik mungkin pasti ada antara suami istri. Hanya saja saya belajar untuk tetap mengendalikan ego saya. Saya belajar untuk tunduk kepada suami. Dan saya belajar bahwa segala sesuatu itu butuh pembelajaran, seperti itu Pak. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang menarik yang kita lihat tadi bahwa 1 bulan setelah masa pandemik ada ketakutan. Ya, karena saudaraku ingat sekali lagi bahwa segala sesuatu yang kemana pikiran kita arahkan itu pasti akan berkembang. Ya, jadi kalau kita mulai takut dengan pandemik, mulai berpikir dan itu akan terus beranak pinak ya. Iya benar Pak. Nah, jadi akhirnya menimbulkan ketakutan, stres, hampir depresi ya. Iya benar. Nah, tapi sempat ke rumah sakit? Enggak sih, cuman kita panggil dokter ke rumah, dia bilang jangan pikirannya dikendalikan, jangan sampai stroke. Saya takut juga stroke. Iya. Masih muda udah stroke gitu. Memang di masa-masa seperti ini memang banyak sekali ya orang sakit, ya banyak sekali orang yang akhirnya depresi, stres dan lain sebagainya. Nah jadi intinya adalah kemana pikiran kita taruh, nah itu akan berkembang. Nah lalu daripada memikirkan hal itu, menyerahkannya kepada Tuhan dan mengambil kegiatan lain ya. Iya Pak. Berjualan online ya. Iya jualan Pak. Wah, kira-kira berhasil jualan online-nya? Berhasil tapi nggak ada untung sih. Hanya untuk mengalihkan aja karena selama ini mungkin ada kegiatan, jadi sebenarnya habis-habis kami juga yang makan. Oke. Tapi paling tidak ada kegiatan, Iya, ada sesuatu sehingga stresnya berkurang ya. Berkurang, dan sekarang nggak stres lagi Pak, Sekarang malah nggak stres enjoy. lagi ya. Makanya bisa hadir di sini ya. Oke, puji Tuhan. Dan tadi poin yang lain adalah adanya komunitas. Jadi jemaat Tuhan, apapun yang sedang terjadi hari ini, kita social distancing, kita ibadahnya online, jangan pernah jangan pernah meninggalkan komunitas. Ya tadi dengan pembina yang menguatkan, yang meneguhkan. Bisa bayangin nggak? Kalau ini terjadi di masa pada waktu saya masih SD atau SMP, karena pada zaman itu nggak ada telepon, nggak semua orang punya telepon, ya telepon rumah itu pun teleponnya lama sekali, ya misalnya 5, 1, 7, 4, ya kalau sekarang udah dilempar orang itu ya, sekarang pijit satu aja udah ini ya. Jadi sebenarnya sangat luar biasa. Kalau pada zaman itu terjadi, waduh, kita udah nggak punya komunitas, ya kita nggak tahu seperti apa. Tapi puji Tuhannya di zaman seperti ini terjadi, kita banyak informasi, tahu banyak informasi dan tetap bisa berhubungan. Jadi jangan tinggalkan komunitasmu, jangan tinggalkan pemuritanmu, komselmu sekalipun lewat telepon atau lewat Zoom meeting. Ya, puji Tuhan, luar biasa bagaimana Tuhan memelihara hidup kalian dan memulihkan ya Tinja sendiri. Silakan Ibu Leni. Salam jemaat Tuhan, saya dengan Ibu Leni Marlina Tambunan, suami saya Marga Manalu, dan kami dipercayakan 2 orang putra. Dan suami saya bekerja di pabrik semen. Jujur awal pandemi secara manusia saya sangat khawatir karena saya seorang ibu penjahit. Otomatis tidak ada lagi jahitan karena tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi pertemuan-pertemuan. Dan gaji suami saya pun bahkan kurang untuk bayar hutang. Hingga akhirnya rumah kami yang kami korbankan, bayar kredit rumah. Ada 3 bulan berturut-turut kami tidak membayar, hingga akhirnya datang pihak bank untuk mau segel. Jujur di situ saya terus memperkatakan firman. Dan saya sangat bersyukur sekali karena ibu pembina saya, dia mengajarkan untuk kita memiliki waktu jam doa, minimal 1 jam. Jadi
Dengan lewat doa itulah saya banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu saya mengalami kekurangan, saya berkatakan firman, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan akan mengantarkan burung gagak ke rumahku. Terpujilah Tuhan, setiap saya memperkatakan itu besoknya ada saja berkat, Pak. Mungkin berkat dari satu jemaat kita, ya, lewat anak saya Adrian. Dia katakan bahwa, Mak, saya dapat ini sembako karena saya Grab dari youth katanya. Puji Tuhan kami dapat sembako. Setelah itu habis lagi, saya perkatakan firman, saya percaya ada juga dari sekolah anak saya. Dari anak saya di sekolah Talitakum namanya Apredo, juga kami dapat bantuan setiap bulannya. Dan juga dari Marga. Dan saya merasakan kebaikan Tuhan, bahkan untuk biaya sekolah anak saya juga, ya, saya juga mendapatkan dari pemerintah, dada bos. Ada saja kemurahan-kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Bahkan waktu rumah saya juga, tanpa saya minta, orang tetangga saya menolong saya. Jadi Tuhan sungguh Engkau baik. Itulah artinya ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, Tuhan pelihara. Jadi saya tetap melakukan baca firman Tuhan seperti apa yang dibilangkan pembina saya, Ibu rohani saya. Dia selalu mengingatkan baca firman Tuhan, doa senantiasa. Itulah yang menguatkan saya, Bapak Ibu. Sehingga sampai saat ini, puji Tuhan saya bisa bayar rumah saya. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan boleh kirimkan ke rumah kami. Sehingga tidak sampailah berhenti untuk tidak makan. Jadi ada aja kemurahan-kemurahan Tuhan. Jadi saya merasakan gini, Tuhan saya mau lebih lagi. Sekalipun mungkin akhir-akhir ini adalah waktu-waktu kosong ya. Tapi saya percaya doa mengalahkan segala sesuatunya. Ketakutan, kekhawatiran. Sehingga akhirnya semua hutang-hutang bolehlah mulai dicicil kembali. Terima kasih, itu aja Pak. Wow, luar biasa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di masa-masa seperti inilah sebenarnya kehidupan kekristenan kita sedang ada dalam ujian. Firman Tuhan yang selama ini kita dengar, ya, doa-doa yang kita naikkan, komsel-komsel yang kita jalankan, pemuritan-pemuritan yang kita lakukan, ya hari-hari ini adalah ujiannya. Ya, jadi ujian itu sebenarnya bagus. Tujuannya untuk melihat sampai sejauh mana sih kita udah lulus belum? Ya, jadi dari kesaksian ini sangat luar biasa sekali. Ya, jadi pertolongan Tuhan, cara-cara Tuhan menolong kita itu beda-beda sekali ya. Ya, ada cara Tuhan seperti yang Tince alami, ada cara Tuhan seperti yang Ibu Leni alami. Burung gagak datang, memang terus-terusan datang burung gagaknya Bu ya. Dalam sebulan itu mungkin ada 3 kali Pak. Wow, dahsyat sekali. Awal bulan, pertengahan, akhir. Akhir bulan ya. Ya, dan nanti gereja awal dan sekolah tengah, akhir dari ada marga gitu yang bantu. Kemudian sekolah itu juga Pak, saya juga sangat luar biasa. Bahkan sampai saat ini juga anak saya kuliah dapat dia bantuan 2 juta pengurangan dari kampus. Oh iya, kampus. Itu sangat, saya bersyukur, saya tidak lupa mendoakan pemerintah kita Pak. Tuhan terima kasih Bapak Presiden kami Jokowi, begitu sangat memperhatikan rakyat yang di bawah gitu Pak. Puji Tuhan ya. Jadi jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin persoalan kita kurang lebih sama. Tapi yang pasti bahwa selama kita mendekat kepada Tuhan, selama kita intim dengan Tuhan dan mempercayai janji-janji Tuhan dalam hidup kita, lalu kita punya komunitas yang tidak boleh kita lepaskan, terus menerus hidup di dalam komunitas karena firman Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi kita harus tetap memiliki komunitas supaya apa? Supaya kita diberi semangat, diberi kekuatan, ada orang yang meneguhkan kita, ada orang yang menguatkan kita. Jadi pada masa-masa ini jemaat Tuhan, jangan pernah tinggalkan pemuritanmu, komunitasmu dalam berbagai bentuk. Ya, jadi terima kasih untuk Ibu Tince dan Ibu Leni yang sudah memberi kesaksian buat kita, dan biar ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, khususnya juga oleh kedua ibu ini bersama dengan keluarganya, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan
bahkan juga membukakan pintu-pintu penginjilan, pintu-pintu di mana boleh menceritakan tentang kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya cara Tuhan untuk memberkati kami, menolong kami, menyertai kami begitu banyak, 1001 macam cara Tuhan lakukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan begitu luar biasa, begitu ajaib, begitu hebatnya pekerjaan-Mu atas umat-Mu, atas jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Ibu Tinca dan keluarga, Ibu Leni dan keluarga. Kami percaya Engkau mau pakai hidup mereka menjadi berkat, menjadi kesaksian dimanapun mereka berada, di keluarga mereka, di tempat pekerjaan mereka, di tetangga mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar hidup mereka boleh menjadi terang dan garam. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GVI Citri Blessing Community Medan. Kami menyediakan layanan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dengan menghubungi Bapak Iwan Loli dengan kontak yang ada di description box pada video ini. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan, Anda bisa melakukannya dengan mentransfer persembahan saudara melalui rekening Bank BNI atas nama GVI Blessing Community Medan dengan nomor rekening 20012350007 atau Bank BCA atas nama Julfrida Bororegar dengan nomor rekening 82050777312. Atau bisa melalui aplikasi pembayaran online dengan memindai barcode yang tertera di layar Anda. Juga Anda bisa membayar janji pasti melalui rekening khusus pembangunan. Setiap transaksi silakan mengkonfirmasinya ke Saudara Julfrida Siregar. Ibadah minggu depan bisa Anda saksikan di YouTube channel Blessing Community Medan. Teruslah ikuti doa gabungan jemaat yang juga dilakukan secara online setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah online Gereja Anak Sigu juga bisa diikuti di channel yang sama mulai pukul 9 pagi setiap minggunya. Dampingilah selalu anak saudara selama mengikuti ibadah Gereja Anak. Silakan mengikuti seluruh platform media Blessing Community untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date. Sekarang mari persiapkan hati dan waktu terbaik saudara untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua hari ini bersuka cita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada hari ini, sukacita Tuhan hadir dalam hidup kita. Saya percaya kita juga mengalami banyak mujizat Bapak Ibu. Amin. Seperti kesaksian tadi, mereka mengalami banyak mujizat dan penyertaan Tuhan. Hari ini kalau kita lihat Bapak Ibu, setiap hari, setiap detik keadaan kita pasti bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan ada di sana. Hari ini kita sama-sama bersyukur Bapak Ibu. Kita ibadah, kita bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bawa penghormatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami mau berdoa. Kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan yang membebaskan kami, yang melindungi kami, yang memberkati kami, yang menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Itulah Engkau Tuhan. Kau menyediakan semua yang kami butuhkan, semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Hari ini Tuhan kami mau nyatakan, Yesus Kau sungguh-sungguh mulia. Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang mengerti. Engkau yang memahami seluruh hidup kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami merayakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Tuhan yang bersuka cita bersama-sama dengan kami hari ini. Kau yang mulia. Haleluya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita Bapak. Berikan tepuk tangan bagi Dia yang mulia, Allah kita. Mari katakan kepada Tuhan dengan iman di hadapan Dia. Aku telah berhidup, Kau jadikan aku ciptaan
Yesus Raja. Terima kasih Tuhan. satupun yang tersembunyi dalam pandangan-Mu buat kehidupan kami. Engkau adalah pemelihara
memelihara hidup kami. Engkau adalah pemelihara jiwa kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Kami mau terus hidup di dalam anugerah-Mu, di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, di dalam kebaikan-Mu. Merasakan pertolongan-Mu dalam waktu-waktu, khususnya pada masa-masa seperti ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan penghiburan bagi jiwa kami, yang memberikan kami semangat baru dan kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami, bahwa selalu ada harapan, selalu ada kekuatan di dalam Engkau. Tuhan terima kasih Bapa. Kami rindu supaya pikiran kami selaras dengan firman-Mu, pikiran kami selaras dengan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bapa Surgawi, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beribadah kembali bersama-sama di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan ya cukup buat kita, kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Puji Tuhan. Nah saudara, pada pagi hari ini kita akan berbicara dari kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah mengenali pikiran kita. Wow. Saudara, bagus sekali gambar yang di sana yang mencerminkan begitu banyak pikiran-pikiran di dalam pikiran kita, begitu banyak ide-ide di dalam pemikiran kita. Nah, jadi saudaraku, kita perlu mengenali pikiran kita, ya. Saudara, kita kerap berbicara tentang mengenal Allah, ya, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Ya, di dalam komunitas, di dalam pemuritan kita juga berbicara tentang bertumbuh mengenal sesama kita. Ya. Nah, saudaraku, tetapi jarang sekali kita, saudaraku, berbicara tentang mengenal diri kita, dan lebih spesifik lagi adalah mengenal pikiran kita, karena siapa kita itu berasal daripada apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita. Ya, jadi betapa pentingnya saudara kita mengenali pikiran-pikiran kita. Ya. Nanti kita akan belajar bahwa pikiran kita adalah motor penggerak kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mengenal pikiran kita? Ya, saudaraku, sebab pikiran kita punya idenya sendiri. Ya, saudaraku, pikiran kita itu punya idenya sendiri. Ya, tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita atau memori kita, sehingga kita tidak selalu memikirkan dan berfokus pada apa yang kita inginkan. Contohnya begini, ketika saudara bangun pagi lalu saudara menyembah Tuhan, ya, saudara bukannya berfokus kepada Tuhan, tetapi pikiran yang muncul itu membuat saudaraku mengembara, pikiran mengembara saudaraku. Saudara bernyanyi haleluya puji Tuhan, tapi sebenarnya pikiran saudara sedang mengembara. Saudara sebenarnya ketika saudara berdoa kepada Tuhan, saudara ingin berfokus kepada Tuhan. Saudara ingin memusatkan pikiran saudara kepada Tuhan, tetapi ternyata di dalam waktu-waktu doa saudara, pikiran saudara melayang dan mengembara. Ya, saudaraku, secara sadar, saudara ingin bersekutu dengan Tuhan, tetapi di dalam pikiran alam bawah saudara-saudara, membawa pikiran saudara itu melayang dan mengembara. Ya, saudara tadinya ingin ya membaca firman Tuhan, ujung-ujungnya saudara melamun tentang pekerjaan saudara. Ya, itulah sebabnya, saudaraku, kenapa kita perlu mengenali pikiran-pikiran kita. Sehingga saudaraku, kita bukannya membaca merenungkan firman Tuhan, kita akhirnya melamun, ya, memikirkan hal-hal yang lain. Nah, apalagi hari-hari ini saudaraku ya,
Saudara, berapa banyak orang stres dalam hidupnya hari-hari ini? Nggak bisa tidur. Kenapa? Ketika dia mau tidur, dia memejamkan matanya, tiba-tiba muncul ide-ide dari alam bawah sadar kita. Kadang-kadang kita bolak-balik. Ya, kadang-kadang tengah malam, saudaraku, kita terbangun mungkin karena kita mau ke toilet, saudaraku. Lalu ketika kita kembali, tiba-tiba waktu di toilet ada pop up sebuah ide, saudaraku. Biasanya itu yang sangat berkesan. Ya, mungkin hal-hal yang kita alami, mungkin masa lalu kita, akhirnya kita nggak bisa tidur lagi, saudara. Berapa banyak orang lelah, stres. Karena apa? Karena apa yang muncul dari memori-memori, dari pikiran bawah sadarnya. Ya, nah itulah sebabnya, saudaraku, kita perlu mengenali itu. Ya, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai. Ya. Nah, tujuannya apa, saudaraku? Agar kita dapat membedakan mana pikiran yang baik dan benar, ya. Tidak semua yang pop up itu baik dan benar. Tidak semua yang muncul itu, saudaraku, sejalan atau menolong kita untuk bertumbuh, menolong kita untuk memiliki sukacita. Kerap kali pikiran-pikiran itu menentang kita, saudaraku. Ya, itu yang saya katakan tadi, mengakibatkan stres. Tadi salah satu tadi dari kedua ibu ini bercerita tentang 1 bulan setelah masa pandemi saya stres sampai hampir ya depresi katanya, sampai dokter bilang hati-hati, kendalikan pikiran kamu. Ya, saudaraku, jangan sampai nanti kena stroke. Bener loh, saudara. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa bedakan ini pikiran saya atau pikiran yang memang tersimpan di alam bawah sadar saya yang dipicu oleh situasi dan kondisi, nyambung dia, saudara. Ya, akibatnya banyak orang depresi, banyak orang tidak bisa menikmati hidup hari. Nah, menarik sekali dari cerita ibu tadi bahwa ketika dia mulai mengalihkan pikirannya daripada ketakutan, bayangkan bagaimana nanti kalau saya kena, bagaimana kalau anak saya, bagaimana kalau suami saya. Wow, kalau semua itu saudara izinkan berkembang dalam pikiran saudara, ya itu akan beranak pinak dan saudara bisa berakhir dalam keadaan yang sangat buruk dalam hidup saudara. Nah, tapi ketika dia mulai mengalihkan pikirannya, dia mulai menjalankan bisnis online, saudaraku, dia sudah mulai mengalami kurang, stresnya sudah mulai kurang, dan apalagi dia punya pembina, dan pembinanya mengingatkan dia, meneguhkan dia, mendoakan, mereka punya jam doa, akhirnya pikirannya menjadi clear. Ya, jadi saudara, kita perlu mengenali pikiran-pikiran kita supaya kita bisa menerima apa yang baik, yang menolong pertumbuhan kita, ya, dan menolak apa yang menekan kita, ya, yang menentang hidup kita. Kita perlu tolak dalam hidup ini. Jadi, saudaraku, betapa pentingnya kita mengenalinya. Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24 dikatakan begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya apa? Supaya kamu dibaharui, nah, di dalam roh dan pikiranmu, ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dibaharui di dalam spirit, your soul. Ya. Jadi saudaraku, betapa pentingnya ya jiwa kita, pikiran kita diperbaharui. Kenapa, saudara? Kenapa perlu? Ya, pikiran kita kenapa perlu diperbaharui? Saudaraku, kenapa? Karena pikiran kita adalah motor penggerak kehidupan kita. Pikiran kita adalah motor penggerak kehidupan kita. Ya, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan,
apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi sikap kita dalam segala situasi, keadaan dan berhubungan dengan orang itu dimulai dari mana? Dari pikiran kita. Jawaban-jawaban yang keluar dari mulut kita itu keluar dari pikiran-pikiran kita. Jadi saudaraku ingat, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, biarlah pikiranmu diperbaharui, jangan menjadi sama dengan dunia ini. Ya saudara, mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan dalam hidupnya? Mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa, mereka rajin membaca firman Tuhan, mereka rajin dalam aktivitas kerohanian mereka, ritual-ritual agama mereka. Tapi mereka, saudaraku, tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena tidak sampai mereka mengalami pembaharuan pikiran mereka. Kitab Amsal berkata begini, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, saya lebih suka versi bahasa Inggris yang dikatakan, saudaraku, be careful how you think. Hati-hati bagaimana dengan pikiranmu, bagaimana engkau berpikir. Your life is shaped by your thoughts. Katanya hidupmu itu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Hidup saya hari ini dibentuk oleh pikiran-pikiran saya. Jadi kalau pikiran saya belum diperbaharui, sekalipun saya berdiri di atas mimbar ini, saya tidak lebih daripada manusia lama. Apakah saudara puas dengan hidupmu? Apakah saudara puas dengan hubungan-hubunganmu? Apakah saudara puas dengan keadaan saudara dalam hidup ini? Kalau saudara tidak puas dengan perilakumu, dengan apapun, engkau harus kembali kepada sumbernya, yaitu pikiran-pikiranmu. Ya, apakah hidupmu lelah? Apakah hidup, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah kita mengalami hal-hal yang demikian dalam kehidupan kita? Mari kita lihat isinya, saudaraku, di dalam sumbernya, yaitu isinya adalah pikiran-pikiran kita. Ya, manusia lama berasal dari pola pikir lama. Ya, itu sudah jelas. Ya, firman Tuhan berkata, saudaraku, jangan menjadi sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia. Saudaraku, saya dengan manusia lama saya itu berasal dari apa? Pola pikir lama saya yang sudah dibentuk oleh situasi, keadaan, apa yang saya warisi dari keluarga, apa yang saya warisi dari lingkungan, apa yang saya warisi dari sekolah, apa yang saya warisi dari keadaan-keadaan, saudaraku, itu membentuk hidup saya. Jadi saudaraku, kalau saya mau menjadi manusia baru dengan pola pikir lama itu nggak nyambung. Ya, kenapa? Karena pola pikir lama tidak sesuai dengan hidup baru. Ya, manusia baru adalah berasal dari pola pikir baru. Jadi kalau saya mau menjadi manusia baru, ya, benar-benar menghidupi manusia baru yang Tuhan sudah janjikan, maka yang paling perlu saya ubah adalah pola pikir saya. Apakah kita rajin menemukan pola pikir yang lama dalam hidup kita? Atau kerap kali kita mengabaikannya? Kadang-kadang saudaraku, karena kesibukan kita sampai nggak kepikiran dengan pola pikir lama yang masih menguasai kita dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengenakan manusia baru tanpa menanggalkan manusia lama. Ya, saya tidak dapat kita tidak dapat mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian saya yang lama. Itu nggak mungkin. Manusia baru, pola pikir baru itu nggak nyambung dengan manusia lama, dengan pola pikir yang lama. Kalau saya masih memiliki dan menghidupi pola pikir yang lama, namanya saja saya Kristen, namanya saja saya murid Kristus, namanya saja saya seorang pendeta, namanya saja saya seorang pembicara. Tetapi kalau saya tidak meninggalkan pola pikir lama saya,
Saya hanya bergelar, tetapi tidak menghidupi kehidupan yang baru, saudara. Jadi ingat saudaraku, kita tidak dapat mengenakan manusia lama, manusia baru, tanpa kita menanggalkan manusia lama. Kalau saya mau saudaraku mengenakan sepatu baru, saya harus tanggalkan dulu sepatu lama saya dan ambil sepatu baru saya kenakan. Nah, ini bagus sekali, kita tidak dapat menanggalkan manusia lama tanpa mengalami pembaharuan pikiran. Kita tidak dapat menanggalkan manusia lama kita tanpa mengalami pembaharuan pikiran. Kenapa? Karena motor penggerak kehidupan kita adalah pikiran kita. Saudara mau berubah? Ubah pikiranmu, bukan tindakanmu dulu. Kalau saudara ubah tindakan saudara akan kembali lagi kepada hidup yang lama. Tapi sekali pikiran saudara sudah berubah, maka saudaraku, respon otomatis saudara, perkataan saudara, sikap saudara, tindakan saudara akan pasti berubah. Kita tidak dapat menanggalkan manusia lama tanpa mengalami pembaharuan pikiran. Kita tidak akan mengalami pembaharuan pikiran tanpa mengenali pikiran lama. Kita tidak akan mengalami pembaharuan pikiran tanpa mengenali pikiran kita yang lama. Jadi saudaraku, memang perlu waktu, perlu proses. Ya, bagaimana saya bisa berubah? Bagaimana saya memiliki pikiran baru? Ya, kalau saya tidak mengenali pikiran-pikiran apa yang saya perlu ubah. Ini berhubungan dengan hubungan-hubungan, berhubungan dengan keuangan, berhubungan tentang masa depan. Apa yang ada di dalam pemikiran saya ketika hal-hal tersebut muncul, saudara? Contohnya dalam keuangan. Apa yang saudara percaya tentang keuangan? Itu kalau dia masih pola pikir yang lama, saudara tidak akan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak akan berani memberi perpuluhanmu, saudara tidak akan berani berbagi. Kenapa? Karena pola pikir lama, ya, itu masih menguasai saudara. Saudara tidak akan bisa menjadi orang yang murah hati. Kenapa? Karena pikiran yang lama masih menguasai hidup saudara. Sekalipun saudara sudah berulang-ulang mendengar firman Tuhan, tapi kalau itu belum mengubah, kalau saudara tidak berubah dari pikiran saudara yang lama, saudara akan melakukan hal yang sama terus-menerus dalam hidup saudara. Itulah sebabnya saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan bilang begini, saudaraku. Perhatikan keadaan kita. Pikirkanlah apa yang terjadi. Perhatikan keadaan kita, ya, perhatikan pikiran kita, itu lebih tepatnya. Kitab Hagai 1 ayat 5-6 ini memang berbicara tentang pembangunan bait Allah. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Lihat, ini sebuah pekerjaan yang sia-sia. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Sebuah pekerjaan yang sia-sia. Saudaraku, ini memang bicara tentang pembangunan bait Allah, tapi bukankah hidup kita juga adalah bait Allah, tubuh kita adalah juga bait Allah. Berapa banyak saudaraku kita masih hidup di dalam pola yang sama, pola yang kita warisi dari masa lalu kita. Kita masih punya cara pandang yang sama, jiwa kita belum mengalami pembaharuan, belum mengalami kesembuhan, belum mengalami pemulihan dan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita mengulang pola yang sama. Coba lihat hidup saudara, apakah pola masa lalu saudara masih saudara bawa sampai hari ini? Itu yang dimaksud dengan ayat ini, saudaraku, sia-sia, saudara.
Padahal kita sudah melakukan ritual agama kita, kita sudah melayani, kita sudah ini, begitu banyak yang sudah kita lakukan. Tapi kok keadaan kita sama gitu saudaraku. Kok nggak ada perubahan gitu loh saudara. Respon-respon kita terhadap segala sesuatu masih sama. Nah itu dimaksudnya begitu saudara. Ya. Kemarahan kita, emosi kita, dan lain sebagainya masih sama. Nah itu artinya kita melakukan sesuatu, ya kita bekerja katanya menurut ayat itu, dan upahnya itu ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Makanya saudaraku kita perlu mengambil waktu. Kenapa sih kita perlu berdoa pagi-pagi? Kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Ya. Kita mesti latih diri kita, set diri kita. Ya, satu kali ketika pagi hari saudaraku, saya capek sekali tapi saya mau tidur lebih lama udah nggak bisa saudaraku. Wah pikiran ini berkecamuk, muncul banyak, ya muncul ide-ide yang enggak saya pikirkan, itu ide yang saya mau pikirkan muncul aja dia saudara. Waduh saya jadi gelisah saudara. Ya, saya pikir ini nggak baik. Saya ambil firman Tuhan. Saya mulai baca firman Tuhan. Saya mulai renungkan firman Tuhan. Akhirnya saya bilang gini, wah puji Tuhan juga ya. Biarpun nggak bisa tidur, tapi hari ini aku dapat kebenaran firman Tuhan. Ya, saya merenungkan, dan saya menemukan hal-hal yang baru di dalam firman Tuhan dan hal-hal yang lama dalam pola pemikiran saya. Dan itu membuat saya bersuka cita saudaraku. Jadi, Hagai 1 ayat 5 dalam versi mudah dibaca katakan begini. Sekarang Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan, pikirkanlah apa yang terjadi. Jadi mari coba kita lihat saudaraku kehidupan kita. Ya, sudahkah hidup kita seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita rindukan, bahkan seperti apa yang Tuhan mau. Apakah saudara sudah bisa merasakan, hey, dulu saya kalau bicara tentang ini, ya saya responnya berbeda sekarang. Kenapa ya? Kenapa ya? Wow, itu luar biasa saudara. Kalau saudara bisa menyadari itu dan respon saudara udah berbeda, saudara bilang ada sesuatu yang berbeda nih sekarang. Ya, saudara direndahkan orang, diremehkan orang, tidak dianggap orang, tapi saudara tenang aja. Atau saudara ketika disanjung-sanjung orang, ketika dipuji-puji orang, saudara juga tidak menjadi tidak menjadi lupa diri gitu. Saudara bisa tenang. Wow, saya pikir itu luar biasa. Ya, berarti dalam diri kita sudah terjadi sesuatu perubahan, saudaraku. Ya, nah jadi perhatikan hidup kita. Betapa pentingnya kita memperhatikan keadaan kita, kondisi diri kita. Ya, karena apapun selalu harus dimulai dari diri kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah temukan apa yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita, yang sudah menjadi sebuah kepercayaan kita. Nah, ini tadi saya katakan tentang uang, tentang hubungan, tentang masa depan, tentang kesehatan dan lain-lain. Apa yang sudah tertanam. Jadi hidup ini saudaraku sebenarnya pembelajaran seumur hidup. Jangan saudara lewatkan. Saudara tahu apa yang paling luar biasa sebenarnya dalam hidup ini? Sekolah apa sebenarnya yang paling luar biasa? Bukan sekolah yang kita ikutin, bukan, itu bagus-bagus juga. Tetapi yang paling luar biasa adalah kalau kita bisa belajar dari yang namanya sekolah kehidupan. Orang yang belajar dari sekolah kehidupan, orang itu akan semakin bijaksana, orang itu akan semakin berhikmat. Belajarlah dari sekolah kehidupan. Kadang-kadang uang sekolah kehidupan itu saudaraku begitu mahal.
Kadang-kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara. Belajarlah dari sekolah kehidupan, jangan abaikan. Karena kehidupan begitu cepat, saudaraku, kita melupakan yang paling penting dalam hidup ini. Ya, kita begitu dipacu oleh pencapaian-pencapaian. Kita dipacu oleh target-target. Kita dipacu oleh hal-hal lain dalam hidup kita. Sehingga kita lupa yang terpenting. Sekolah kehidupan. Di mana di sana kita belajar mengenal Allah, kita belajar mengenal diri kita, dan kita belajar mengenal apa sih yang paling penting dalam hidup ini. Kalau enggak, saudaraku, kita akan didrive oleh dunia ini. Dunia inilah yang akan mendrive kita. Kita melihat contoh, inilah sukses, inilah berhasil menurut ukuran dunia, dan kita mengejar hal-hal itu dalam hidup kita, sehingga hidup kita enggak seimbang. Seperti yang saya katakan, berapa banyak kita memperhatikan kondisi jiwa kita, ya, daripada kondisi ekonomi kita. Saudara bisa memiliki ekonomi yang kurang baik hari-hari ini, tapi kalau kondisi jiwamu bagus, kau akan bisa kuat, kau akan bisa tenang. Ya, ingat, hanya orang yang tenang yang bisa bertindak dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmat. Orang yang memutuskan karena tekanan, ya, memutuskan sesuatu karena karena persoalan, ya, karena panik, tidak akan pernah membuat keputusan yang baik. Tetapi orang yang mengambil keputusan dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan jiwa yang tenang, jiwa yang baik, biasanya keputusan-keputusannya sangat berhikmat dan bijaksana. Itulah betapa pentingnya kita. Ya, ketika ada sebuah konflik di dalam diri kita, ya, kita biasanya mengambil keputusan itu yang enak menurut diri kita. Ya, dan belum tentu itu baik buat semua orang. Ya, satu kali saya tidak sebutkan namanya. Saya melihat di sebuah channel di YouTube, saudaraku. Ada seorang yang dulu sangat dikenal di dunia kekristenan, ya, dengan lagu-lagu Kristennya yang begitu luar biasa. Ya, satu kali membuat pernyataan di channel YouTube tersebut bahwa ini berbicara tentang hubungan rumah tangga. Dia bilang, saya menyesal membuat keputusan untuk bercerai. Pasti dia waktu membuat keputusan itu dalam keadaan apa? Jiwanya tidak tenang. Ya, dia mungkin saja, saudaraku, memikirkan kepentingannya. Dia bilang, saya nggak memikirkan, ternyata implikasinya itu banyak. Keluarga saya, mertua saya, anak-anak saya, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita menemukan apa yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita, yang sudah menjadi sebuah kepercayaan, ya, berhubungan dengan hal-hal yang saya katakan tadi. Contoh sederhana begini, saudaraku. Pola pikir lama itu begini, ada orang yang setiap kali mau lakukan sesuatu, maka yang muncul secara otomatis dari dalam pikiran bawah sadarnya adalah, apa kata orang, apa pandangan orang kalau aku lakukan ini dan itu. Ini udah otomatis. Setiap kali dia mau lakukan sesuatu, yang muncul adalah apa kata orang, apa pandangan orang kalau aku lakukan ini dan itu. Akhirnya orang ini sebenarnya menderita karena dia tidak menjadi dirinya sendiri. Hidupnya selalu didrive oleh apa kata orang. Hidupnya selalu dikemudikan oleh pandangan-pandangan orang. Dia bertindak, dia melakukan apapun berdasarkan apa kata orang. Kalau orang seperti ini pasti depresi hidupnya. Dan saudara tidak menjadi dirimu sendiri di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, takut kepada orang mendatangkan jerat.
Kalau saudara memiliki pola pikir ini, itu artinya saudara takut kepada penilaian orang lain. Kita mungkin udah berkali-kali mendengar ini, tetapi sebenarnya dalam praktek kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita masih dikuasai ini. Kita takut kepada penilaian orang lain. Ya, saudaraku, Tuhan bilang, manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, belajar saudaraku, ya. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, itu pola pikir yang lama, takut akan orang. Apa pandangan orang, apa pendapat orang. Ya, sehingga saudaraku enggak pernah menjadi siapa dirimu sendiri di dalam Tuhan. Hasilnya apa? Gelisah, khawatir, merasa tidak aman, minder, atau sombong. Kalau saudara berhasil mempesona orang lain, saudara menjadi sombong. Tapi ketika saudara tidak berhasil mempesona orang lain, saudara jadi minder, saudara merasa enggak aman, saudara merasa ditolak, saudara gelisah, saudara khawatir. Hal-hal seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, saudara. Ini kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya kalau kita mau belajar lebih dalam, ini banyak sekali hal-hal yang kita perlu alami, pembaharuan, kesembuhan di dalam jiwa kita, saudara. Nah, pola pikir baru harusnya seperti apa? Firman Tuhan berkata begini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, ketika saya mau melakukan sesuatu, ya apapun itu pola pikir barunya apa? Apakah Tuhan disenangkan dengan apa yang saya lakukan? Apakah Tuhan dimuliakan dengan apa yang saya lakukan? Saudara renungkan terus setiap kali saudara mau melakukan sesuatu, tentunya yang lama ini masih kuat, nah saudara ganti itu. Ketika saudara berkata yakin bahwa apa yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan, yang lain-lain udah enggak begitu penting. Diri saudara sudah tidak begitu penting. Menunjukkan siapa saudara sudah tidak begitu penting. Menyenangkan orang lain sudah tidak begitu penting. Bukan berarti hidup sembarangan, bukan. Tetapi ketika saudara melakukan sesuatu, karena saudara tahu itu menyenangkan hati Tuhan, saudara tahu itu memuliakan Tuhan, itu adalah alasan saudara bertindak. Maka hidup saudara artinya apa? Sudah mengenakan manusia baru. Kenapa? Pola pikir saudara sudah berubah. Hasilnya apa saudara? Hasilnya saudara akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Apapun yang saudara lakukan, seharusnya di dalamnya tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan, tidak ada depresi di dalamnya. Manusia lama kita menghasilkan yang tadi, depresi dan lain sebagainya. Tapi pola pikir baru akan ada sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan? Temukanlah perilaku dan respon-respon kita yang berhubungan dengan situasi, keadaan, dan orang. Temukanlah perilaku dan respon-respon kita yang berhubungan dengan situasi, keadaan, dan orang. Ketika kita dalam sebuah situasi dan keadaan tertentu atau berbicara dengan seseorang, apakah itu pasangan, anak, orang tua, pimpinan, atau atasan, tiba-tiba saja meningkat skala emosi kita dari titik 0, tiba-tiba dalam beberapa detik, langsung 100 loh saudara. Dulu istri saya dan anak-anak saya bingung melihat saya. Kenapa? Nanti kita main-main, ya ngobrol, ketawa-ketawa. Tiba-tiba karena sebuah perkataan, saya berubah saudaraku. Tiba-tiba saya bisa marah-marah. Bingunglah mereka. Mereka bilang, Mak, tadi ketawa-ketawa, tadi masih bercanda, sekarang udah marah-marah. Bayangin saudara. Kita bisa tiba-tiba saja marah-marah, takut, gemetar, menangis, keringat bercucuran,
oleh karena satu situasi, oleh karena satu perkataan, saudaraku, tiba-tiba skala emosi kita melonjak drastis. Tadi saudaraku datar saja, saudaraku, tiba-tiba skalanya dari 0 menjadi 100, teriak-teriak. Wah, apa enggak bingung orang, saudara? Jangankan orang, aku juga bingung, saudara. Ya, kenapa kok bisa begini? Nah, saudaraku, sebenarnya jawabannya adalah, mengapa hal ini dapat terjadi? Ya, jawabannya adalah sesuatu dalam keadaan tersebut atau pembicaraan tersebut sedang terhubung dengan masa lalu kita. Dengan masa lalu saya. Sesuatu dalam keadaan atau pembicaraan tersebut sedang terhubung dengan masa lalu kita. Saudara, kenapa saya banyak berbicara hal-hal ini hari-hari ini? Karena gini, hari-hari ini kita sangat terbatas. Kita nggak bisa melakukan banyak aktivitas. Dan saya berpikir seharusnya hari-hari ini adalah waktu-waktu di mana contohnya itu seperti sebuah sabat, saudaraku. Ya, sama seperti seseorang berkata, bumi ini sedang dalam keadaan sabat. Karena dulu orang sibuk sekali ya, polusi udara di mana-mana. Ketika pandemik ini terjadi, saudaraku, bumi kembali memulihkan dirinya sendiri. Demikianlah dengan kita pada masa-masa kini, ya, saudaraku, jangan bingung, nggak ngerti buat apa-apa, saudara banyak bermain sosial media. Saudaraku, jangan. Ini masa-masa di mana saudara banyak, seperti yang firman Tuhan katakan, perhatikan keadaanmu. Ini di mana masa di mana kita banyak mengalami pemulihan di dalam jiwa kita. Ya, di mana kita akhirnya waktu selesai ini nanti pandemi, saudaraku, kita menjadi berbeda. Kenapa? Kita, jiwa kita yang selama ini banyak kita abaikan, kita mulai mengenali diri kita. Ya, jadi mengapa hal ini dapat terjadi? Seperti saya katakan tadi, skala emosi kita bisa tiba-tiba meningkat. Ya, sesuatu dalam keadaan atau pembicaraan tersebut sedang terhubung dengan masa lalu kita dan apa yang kita percayai. Mungkin, ya, seperti yang saya alami, saya merasa direndahkan, saya merasa dihina, saya merasa diremehkan, saya merasa diintimidasi, saya merasa disudutkan, saya merasa tidak dihormati. Nah, dulu pada waktu saya kanak-kanak, saudaraku, saya nggak bisa buat apa-apa, paling nangis, paling memendam perasaan. Nah, sekarang udah jadi seorang bapak, seorang suami, saya merasa berpikir ada otoritas saya bisa marah kepada anak-anak saya. Nah, dulu itu terpendam, saudaraku, tapi itu enggak hilang otomatis setelah saya jadi hamba Tuhan. Itu tetap ada di dalam diri saya sampai saya ketemu persoalannya apa. Jadi saudaraku, saudara ketemu persoalanmu saja sebenarnya itu sudah bisa dirayakan. Bukan karena persoalan tersebut, saudara sudah ketemu hal-hal yang saudara perlu ubah. Saudara berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah menolong aku untuk menemukan problem-problem dalam hidupku. Saudara, jangan sampai saudara bertemu dengan Tuhan, tapi semasa hidupmu saudara tidak mengalami banyak perubahan dalam kehidupan saudara. Ya. Nah, jadi saudaraku, pada waktu itu terjadi, pada waktu saudara marah-marah, takut dan lain sebagainya itu, coba berhenti sejenak dan bertanya begini, ya, apakah yang sedang saya percayai saat ini tentang keadaan dan pembicaraan ini? Ketika engkau takut, coba berhenti sejenak dan tanya pertanyaan ini, apakah yang sedang saya percayai dengan kondisi ini? Atau kalau engkau marah-marah, coba berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang saya sedang percayai saat ini tentang keadaan dan pembicaraan ini? Kenapa saya marah-marah? Apa yang sedang saya percayai? Nah, ini adalah obat yang manjur. Ya, saudaraku, ketika saudara ya memulai mempertanyakan apa yang menjadi respon saudara, itu adalah titik awal penyembuhan hidup saudara. Ya, jadi yang terakhir saudara, kenali pikiran lama saudara dan gantikan dengan pikiran baru, maka apa yang akan terjadi? Proses penanggalan manusia lama
menjadi manusia baru dapat kita alami. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan, jemaat yang kekasih. Apakah yang menjadi problem-problem di dalam kehidupan saudara? Secara emosional di dalam jiwa saudara. Saudara bergumul dari tahun ke tahun. Dan hal tersebut masih saudara bawa sampai hari ini. Engkau dipenjara oleh pola pikirmu yang lama. Biarkan Roh Kudus yang menuntun kita untuk menemukan problem-problem emosional kita yang lama. Pikiran-pikiran yang sudah tertanam jauh di alam bawah sadar kita. Sehingga kita tidak melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Seperti Paulus berkata, aku tidak melakukan apa yang aku inginkan, tetapi apa yang aku benci, aku yang tidak suka, itu yang aku ingin yang lakukan. Di dalam Roma 8 Paulus juga berkata, itu sangat erat hubungannya dengan pikiran. Jesus. Ku telah mati dan tinggalkan yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku
yang kekasih, rindukah Engkau mengenakan manusia baru yang Tuhan sudah janjikan kepada kita? Oleh karena penebusannya, rindukah Engkau mengenakan manusia baru? Berdoalah supaya Engkau boleh menemukan dan mengenali pola pikir lama yang masih Engkau bawa sampai hari ini. Yang Kau anggap itu sebagai sebuah kebenaran, Kau mempercayai itu, Kau pegang teguh itu. Tapi Engkau tahu hasilnya selalu bukan sesuatu yang baik. Paling mudah coba lihat hasil pikiran-pikiranmu yang lama. Apakah mendatangkan damai sejahtera? Apakah mendatangkan sukacita? Kalau itu tidak mendatangkan damai sejahtera, itu tidak mendatangkan sukacita, ketentraman, ketenangan, kedamaian, itu bukanlah pikiran yang baru yang dari Kristus. Kalau hasilnya adalah depresi, engkau tertekan, engkau takut, engkau gemetar, mari hari ini bawa itu kepada Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Masa-masa ini adalah masa paling baik untuk kita memperhatikan keadaan kita. Ini adalah masa-masa di mana semua yang ada di alam bawah sadar kita sebenarnya muncul ke permukaan. Coba kenali itu apa, saudaraku. Apakah engkau tetap masih ingin hidup dengan pola pikir yang lama, dengan manusia lamamu? Tidaklah, tentunya demikian. Kita mau mengenakan manusia yang baru. Mari kita tinggalkan manusia lama dengan meninggalkan pola pikir yang lama. Dalam keuangan, dalam hubungan-hubungan, masa depan, kesehatan, semuanya. Biarlah kita dapat menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun segala sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, tapi karena kita memiliki pola pikir yang baru, pola pikir yang baru, pola pikir yang diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan, akan memampukan kita melihat dengan penuh pengharapan, melihat dengan penuh iman, melihat dengan kasih. Pola pikir yang baru akan menolong kita menang atas apapun dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi depresi dan tertekan. Jesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
Bapa di surga, hari ini kami berdoa Tuhan, kami mempersembahkan pikiran-pikiran kami kepadamu. Kami rindu pikiran kami diperbaharui oleh firman dan kebenaran-Mu. Tuhan, kami bawa semua pikiran-pikiran yang tertanam di alam bawah sadar kami. Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami serahkan semuanya Bapa. Tuhan, kami tidak mau hidup dengan pola pikir yang lama, dengan kepercayaan salah yang lama yang sudah bertahun-tahun tersimpan di dalam alam bawah sadar kami tentang kehidupan ini, tentang keuangan, tentang hubungan, tentang kesehatan, tentang masa depan. Tuhan, kami mau hidup selaras dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, tuntunlah kami, Allah Roh Kudus, supaya kami boleh mengenali pikiran-pikiran yang tidak selaras, pikiran-pikiran yang bukan ditanam oleh Engkau sendiri. Firman-Mu berkata semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Demikianlah semua pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Kristus, yang sudah ditanam oleh masa lalu kami, yang sudah tertanam di sana, kami hari ini katakan kami mau cabut semuanya di dalam nama Yesus, supaya semuanya tercabut. Dan kami mau supaya memori kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua itu tertanam di dalam pemikiran kami, sehingga Tuhan, pikiran-pikiran kami akan menolong kami bertumbuh. Pikiran-pikiran kami akan membawa kami kepada keberhasilan. Pikiran-pikiran yang baru itu akan membawa kami kepada damai sejahtera. Pikiran-pikiran yang baru itu membawa kami kepada sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari jemaat yang kekasih, kita akhiri ibadah kita, kita semua bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Allah yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Terima kasih Bapa, Kaulah yang awal, Kaulah yang akhir. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Engkaulah Alfa dan Omega. Tuhan, terima kasih. Hati kami tentram karena kami tahu kasih-Mu tidak berkesudahan atas hidup kami. Engkau Bapa yang baik yang memelihara hidup dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Kami mau kita tutup ibadah kita dengan berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih,
terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kita semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah raya online GVI Citri Blessing Community Medan hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Setelah ibadah ini selesai, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening bank gereja atau melalui aplikasi pembayaran online yang tersedia. Selamanya ku beri nyanyian, selamanya ku kan serukan bagi yang mulia Yesus Kristus Tuhan, berkuasa dan bertahta. Selamanya ku beri pujian, selamanya ku beri pujian, selamanya ku kan Silakan subscribe channel ini dan follow media sosial gereja Citri Blessing Community. Tuhan Yesus memberkati. berkuasa dan